Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dalam Bimbel Cyber, mata pelajaran Bahasa Inggris. On the last meeting, we have learned about characteristic of narrative text, yaitu using action verbs in the past tense. And now, di pertemuan kali ini, kita masih akan belajar berkaitan dengan karakteristik naratif text, yaitu using nouns as pronouns. So, kita lanjut ke penjelasannya ya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita ketahui dulu definition of noun. Nouns are used to refer to physical objects as well as abstract objects. Jadi, noun atau yang sering kita sebut sebagai kata benda itu digunakan untuk menyebutkan objek fisik ataupun objek yang abstrak. Nah, misalkan kalau objek fisik itu bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kalau objek abstrak itu bisa nama, judul, dan masih banyak lagi. Kemudian, function of noun. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari noun atau kata benda. Yang pertama, as the subject and is located at the beginning of the sentence. Jadi fungsi pertama dari noun atau kata benda ini sebagai subjek dan biasanya itu terletak di awal kalimat. Misalkan pada kalimat my dream is to be a billionaire. Di sini kata bendanya terletak dalam kata dream yang berarti mimpi dan terletak pada awal kalimat. Maka fungsi noun ini adalah sebagai subjek. Fungsi noun yang kedua as a subject complement located at the end of the sentence. Jadi yang kedua itu sebagai subject complement atau pelengkap dari subjeknya. Biasanya terletak dalam akhir kalimat. Contohnya, my father was a pilot. My father was a pilot. Di sini kata benda atau nounnya itu adalah pilot sebagai pelengkap subjeknya. Subjek di sini adalah my father atau ayahku. Nah, di sini kemudian dilengkapi lagi dengan kata benda pilot sebagai pilot. Nah, kemudian function of noun yang ketiga yaitu as a direct object located at the end of a paragraph or after a verb. Contohnya, my father bought a motorbike. Ayahku membeli sepeda motor. Di sini, noun itu terletak di akhir paragraf atau setelah kata kerja. Dalam kalimat my father bought a motorbike, kata benda motorbike itu terletak setelah verb, yaitu verbnya di sini adalah bought, yang artinya membeli. Berikutnya adalah nouns as pronouns in the narrative text atau kata benda tertentu sebagai kata ganti orang dalam teks narasi. Di sini dijelaskan bahwa use certain nouns that serve as pronouns for people, animals, or objects in the story, like a stepmother, the dwarfs, the king, the prince, or the princess. Nah, di sini dijelaskan bahwa nouns as pronouns in the narrative text itu digunakan penyebutan-penyebutan tertentu ya, untuk menyebut orang, binatang, atau objek yang lain. Misalkan ibu tiri kita sebut dengan stepmother. Kemudian ada manusia kerdil, kita sebut dengan dwarfs. Nounsnya adalah dwarfs. Kemudian ada seorang laki-laki yang punya tahta, itu kita sebut dengan the king. The king ya.
kemudian ada anak raja, itu disebut dengan prince or princess. Nah, contohnya di sini adalah the king of jungle jumped on the fox. Nah, the king of jungle itu kan sebenarnya adalah singa, tetapi kita di sini menggantinya dengan sebutan yang lain, yaitu menggunakan nouns tertentu, yaitu the king of jungle. The king of jungle jumped on the fox. Raja hutan itu melompat ke atas serigala atau rubah. Nah, di sini kita tidak langsung menyebutkan singa, tetapi menyebutkan dengan kata benda yang lainnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan kakak berkaitan dengan nouns as pronouns in the narrative text. And next meeting kita masih akan belajar berkaitan dengan characteristic of narrative text yang lain, yaitu the adjective, form, noun, phrase. So, untuk adik-adik di rumah, pastikan untuk tetap mengikuti video-video menarik lainnya dari Bimbel Cyber. So, see you!